Di sini ada pemberitaan yang menurut saya sangat mengejutkan sekali. Kita ketahui pada waktu lalu, yaitu pada tanggal 22 Juli, Kaisang bahkan bertemu Pak Surya Paloh di Nasdem Tower. Nah, pada pemberitaan yang sama juga, bahkan menyebut selang sebelum Kaisang datang di Nasdem Tower, situ bahkan juga ada Anies Baswedan. Memang pikiran publik atau opini dari masyarakat yang berkembang, wah, akankah Anies Baswedan berpasangan dengan Kaisang? Kalau kita lihat manuver dari Pak Surya Paloh pada Pilpres yang lalu, setelah pencoblosan misalnya, Pak Surya Paloh bahkan juga bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Dan bahkan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Pak Surya Paloh, menurut saya pada waktu lalu ada hal yang cukup unik. Pak Surya Paloh bahkan tidak segan mencium tangan Presiden Joko Widodo. Ya, terlihat pada waktu lalu di pemberitaan. Nah, saat ini ada yang cukup mengejutkan ya. Ternyata Pak Surya Paloh juga ya hampir sama pada komitmen saat Pilpres yang lalu. Di sini bahkan Partai Nasdem resmi mendukung Anies Baswedan maju di Pilgub Jakarta. Di sini dari Metro TV, Partai Nasdem resmi mendukung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024. Wow, apakah akan dipasangkan dengan Kaisang? Karena hubungan Pak Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo juga sangat baik-baik saja. Walaupun kita lihat pada proses Pilpres yang lalu, menurut saya sangat wow sekali. Banyak manuver-manuver politik dan lain sebagainya. Tapi yang cukup mengejutkan, Nasdem yang dipimpin oleh Pak Surya Paloh memutuskan untuk mendukung Anies pada Pilkada Jakarta. Pertanyaannya, akankah Kaisang akan menjadi cawagup dari Anies Baswedan? Nah, di sini juga ada pemberitaan yang menurut saya juga tegas ya. Dari Detik News, Nasdem ungkap kans duet Anies Kaisang di Pilgub Jakarta belum jodoh. Nah, artinya di sini juga Kaisang ditolak lah oleh Nasdem untuk menjadi cawagup dari Anies Baswedan. Saya juga penasaran, kira-kira beritanya seperti apa ya? Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, mengatakan peluang duet Anies Baswedan dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep belum memungkinkan di Jakarta. Ia mengatakan kedua sosok ini memiliki arah yang berbeda. Berarti betul ya apa yang dikatakan Kaisang pada waktu lalu ya, ketika ditanya oleh wartawan terkait duet antara Anies Baswedan dan dirinya, pada saat lalu juga mengatakan berbeda. Nah, saat ini pembalasan dari Nasdem ya kemungkinan ya, yaitu menyebut kalau kedua sosok ini memiliki arah yang berbeda. Kelihatannya duet Anies Kaisang itu belum untuk saat ini, belum untuk DKI, kata Willy di Nasdem Tower, Gondang Dia, Jakarta Pusat pada 22 Juli. Willy mengatakan Anies dan Kaisang memiliki potensi yang berbeda di wilayah masing-masing. Ia pun merujuk pada hasil survei yang belakangan mengemuka. Yang satu ke utara, yang satu ke selatan, yang satu ke timur, yang satu ke barat. Iya kan? Jadi kelihatannya teman-teman kalau lihat dinamikanya, yang terjadi itu sebenarnya Nasdem itu kan scientific approach. Segala sesuatu diputuskan berdasarkan hasil survei yang ada, nasionalitas politik yang dikedepankan, ujar Willy. Bahkan ia menyebut untuk saat ini Kaisang berpotensi untuk maju di Pilgub Jawa Tengah, sementara Anies selanjutnya mempunyai peluang di Jakarta. Kemungkinan yaitu gara-gara hasil survei pada waktu lalu ya, yaitu Kaisang mempunyai elektabilitas 1%, terutama di Pilgub DKI Jakarta. Jadi menurut Nasdem ya memang harus ada kalkulasi politik, terutama terkait elektabilitas calon kepala daerah di sini. Apalagi kalau kita lihat Anies Baswedan juga sangat besar sekali ya, memperoleh di angka 30%. Bila disandingkan dengan Kaisang, bisa saja elektabilitas dari Anies Baswedan bisa turun. Apalagi juga pendukung dari Anies Baswedan pasti juga akan menolak lah bila Anies Baswedan disandingkan dengan Kaisang. Menurut saya seperti itu sih. Kalau misalnya Kaisang tidak menjadi cawagup dari Anies Baswedan, lantas pertemuan kemarin membahas apa ya? Ya menurut saya membahas tentang pilkada, karena yang diucapkan Kaisang pada waktu lalu juga bertemu dengan Pak Surya Paloh membahas pilkada. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya ketika Partai Nasdem mendukung Anies di Pilgub Jakarta. Di sini dari Legot, no downgrade dari capres jadi calon gubernur. Demen niki, alhamdulillah. Nasdem cemen, Kaisang diprediksi ke Jateng, baru ngomong dukung Anies. Alhamdulillah, sudah dapat sugar daddy yang lain, masih saja mau didukung Nasdem. Nasdem yang didukung, tapi ya seperti alhamdulillah, terima kasih Nasdem, Bang Surya Paloh. Iyalah, emang siapa yang berjasa berdirinya Nasdem Tower.
Gitu dong Apalagi kalau kita lihat ya, kalau kita flashback ke belakang pada Pilkada 2017, kalau misalkan pada Pilkada serentak Anies Baswedan melawan Ahok. Wah, di situ menurut saya sangat wow sekali ya, karena banyak manuver ya pada Pilkada 2017 dan 2024 sangat berbeda jauh. Kalau pada Pilkada 2017 yang lalu, Nasdem bahkan juga mendukung Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Tetapi saat ini bermanuver melawan Ahok. Semisal saja Ahok dideklarasikan oleh PDIP menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Nah, dari sini bahkan juga ada komentar dari Nasdem ya. Tak khawatir Anies didukung Nasdem, Gerindra, Prabowo saja menang di Jakarta. Ya memang beda, selisihnya sangat berbeda tipis sekali. Pak Prabowo menang di Jakarta. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi mendapat tambahan dukungan untuk bertarung di Pilkada DKI Jakarta. Partai Nasdem menjadi parpol terbaru yang menyatakan dukungan kepada Anies. Merespon keputusan Nasdem, Gerindra menghormati keputusan tiap partai dalam pencalonan Pilkada. Saya terus terang baru dengar ada keputusan, ada pengumuman dari Partai Nasdem tentang pencalonan terhadap Anies Baswedan untuk menjadi calon Gubernur DKI Jakarta, dan ya kita hormati sebagai sebuah keputusan politik dari partai politik, kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Senin 22 Juli. Nah, menurut saya di sini sangat kejutan. Karena apa? Karena koalisi mendukung Anies Baswedan di sini juga tetap sama ya, yaitu ada PKB, PKS, dan juga dari Nasdem. Wah, apakah ini adalah ya setidaknya sinyal untuk menjadi oposisi di pemerintahan Pak Prabowo Gibran pada 20 Oktober mendatang? Memang di sini bisa kita lihat ya, ternyata Nasdem, PKS, dan juga PKB ternyata juga tetap solid, dan bahkan sampai pada saat Pilkada serentak juga masih tetap solid dan juga masih tetap menjadi koalisi. Nah, kita lihat ya besok arah dari PDIP seperti apa. Akankah berkoalisi dengan ketiga partai pengusung Anies Baswedan? Kita lihat apakah akan merapat ke koalisi Indonesia Maju. Kita lihat besok ya. Jadi menurut saya di sini sangat surprise sekali ya. Tiba-tiba Nasdem, PKS, dan juga PKB kompak mendukung Anies Baswedan pada Pilkada serentak di DKI Jakarta. Ya semoga sajalah di sini bisa diputuskan ya pada besok menjadi oposisi, karena oposisi sangat kecil sekali ya, karena kita butuh partai-partai yang bisa menyuarakan kepentingan rakyat, mewakili aspirasi masyarakat. Menurut saya seperti itu. Tapi yang jelas saya berharaplah semoga saja pada Pilkada besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.